Cek cek, halo, satu, tes. Bang teknisi, efeknya diturunin, handphonenya turun. Cek, kontrol monitor diangkat dikit. Depan nih banyak 4 salon, diangkat dikit kontrolnya. Suaranya volumenya. Cek, halo, satu, tes. Masih ada efeknya, suara asli aja loh, suara asli. Cek 1 2, halo, halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratul mukarramin, yang mulia segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para guru dan para tokoh masyarakat. Di antaranya yang sama kita hormati dan muliakan guru kita bersamaan Mukarram Ustaz Dr. Andes Ki Haji Zuhri MPD selaku Ketua FK DKM TBL Taman Banten Lestari, dan juga guru kami yang mulia Mukarram Ustaz Ki Haji Ahmad Muhtadi Asyik selaku Wakil Ketua FK DKM TBL, Ketua Paguyuban RW TBL yaitu Bapak Safruddin SAG MPD, yang sama kita hormati yang mewakili dari PJ Wali Kota Serang, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Serang, Bapak Kapolsek Serang, Bapak Lurah Unyur, dan segenap anggota DPRD Provinsi Banten, dan juga segenap para ketua RT, ketua RW yang tergabung dalam ketua Paguyuban RW se-TBL, dan segenap panitia, para guru, para orang tua, para tokoh yang lainnya yang mohon maaf nggak disebut namanya karena segini doang yang ditulisin namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Segenap jamaah, para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita di lapangan ini dalam rangka pelaksanaan tabligh akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW _1446H_2025M.
Perumahan Taman Banten Lestari Kota Serang Setruk Banten. Tanda kutip, dengan spirit Isra Mi'raj kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan kepedulian sosial. Serang, 18 Januari 2025. Ada baca di belakangnya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir Allah kasih sehat walafiat. Para ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam, rada malam. Ini bukan ceramah, banyak guru, banyak kiai. Saya cuma kultum aja, ya kultum, kuliah, tunggu makan. Alhamdulillah, puji syukur malam ini saya bisa hadir dan silaturahim melalui wasilah para panitia yang sudah datang dan silaturahim. Semoga silaturahim kita nyambung terus dan insya Allah kita bareng-bareng kumpul di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa adalah jalan di waktu malam. Bu, apaan? Isra itu secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi. Emak berantem sama suami tengah malam gendong pakaian kabur dari rumah, berarti itu mama lagi. Ditanya tetangga mau mana teh, gue mau Isra. Isra secara bahasa jalan di waktu malam dengan jarak yang jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa bisa begitu? Karena Isra dan Mi'raj ini bukan maunya Nabi tapi maunya Allah. Jadi kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Isra Mi'raj gak bisa diukur pakai otak, ukurannya adalah iman. Kenapa abang? Otak kita kekecilan buat terima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Karena Isra Mi'raj Allah yang mau, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Berarti Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Kalau ukuran otak nggak nyambung, mana buktinya? Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal 3 bulan naik ontak baru nyampe, 3 bulan naik ontak baru nyampe, 3 bulan naik ontak baru nyampe, 3 bulan. Itu pun ontaknya udah ontak VIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, tembus langit ke-7, Sidratul Muntaha, Rafiqul Akbar, ke Mustawa, berjumpa Rasulullah dengan Allah, karena perintah sholat, balik lagi Rasulullah, sebelum subuh udah duduk di Masjidil Haram. Ukuran otak, nggak nyambung. Nggak nyambung dah. Nggak nyambung. Enggak, saya kata. Kenapa? Karena Isra Mi'raj Allah yang mau. Lalu ukuran otak mau beda nih kita main otak-otakan nih. Nah, ini ada kecil nih depan duduk nih. Ini yang kecil nih itu lagi santai nih. Ini bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan? Ada kan Bu? Ada emak bapak sebab anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak. Kata siapa? Kata otak. Tapi kata iman tidak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, Allah mau jadi tuh Nabi Adam, ya teh, benar?
Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya nggak ada, emaknya ada, Allah mau jadi itu Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal tidak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah dijamah laki-laki. Allah mau nggak punya suami, bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau anak ke Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Di sana di luar negeri, luar negeri luarnya lagi dah. Di negeri Konoha. Jadi Isra Mi'raj itu ukurannya iman. Allah yang mau perjalanan yang luar biasa sepertiga malam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Rasulullah ke Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, diajak oleh malaikat Jibril dari mulai Masjidil Haram dijemput, bulan ketemu Allah, dapat perintah salat, duduk di antara dua sujud, Rasulullah mengucapkan salam kepada Allah. Apa salamnya? Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala kehormatan, segala kesejahteraan dan segala kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu. Dijawab salam Rasulullah oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Alhamdulillah. Kembali salam Allah dijawab Rasul, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Alhamdulillah. Perintah sholat dapat kepada Rasulullah. Ada riwayat menjelaskan pertama kali perintah sholat 50 waktu. Pulang Rasulullah, di jalan ketemu oleh Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Bocah. Nabi Musa kaget, yang benar cius. Itu cius saya tambahin doang bu. Ntar cari di kitabnya cius yang mana, ini tambahan doang. Benar ente dapat perintah 50 waktu. Benar Nabi Musa. Apa kata Rasulullah, kata Nabi Musa, Muhammad kebanyakan agak bakal sanggup umatmu. Umatku lain sama umat gua. Umatku mau gede-gede, tinggi-tinggi, kokoh, badannya gemuk, minumnya susu, madu, makannya juga daging. Umatku gue liatin kurus-kurus, kecil-kecil. Makan lagi dia doang makan gue. Nggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Dikasih tawaran, Rasulullah langsung balik minta dikurangin 5. Tinggal 45 ketemu Nabi Musa. Berapa Muhammad? 45 udah. Kebanyakan, balik lagi minta korting. Atau kebanyakan buruan. Gue mau ditawaran doang ini. Balik lagi Rasulullah. Mondar mandir. Ini perjuangan Rasulullah buat meringankan kita umatnya. Setelah udah mondar mandir, tinggal 5 ketemu Nabi Musa lagi. Udah berapa Muhammad? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan umat tuh harus sanggup. Apa kata Rasul? Ya kalau gua balik lagi minta diskon, muka gua muka tembok. Malu gua Nabi Musa. Dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biar 5 dah. Gua bawa pulang, gua rawatin. Insya Allah jangankan yang 50 teh kita bang. Yang 5 aja, yang 5 aja, yang 5 aja, nih yang 5 aja nih, nih yang 5 aja nih, nih kadang-kadang nih, kadang-kadang nih, kadang-kadang nih, kadang-kadang nih, nih kadang-kadang nih, kadang-kadang ini kadang-kadang zuhur kena, asar kelepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos, apalagi subuh, godaan subuh berat. Apalagi godaan iman terdengar dari masjid komplek JBL foto ya kira saya yang dipoto wartawan Tempo Tempo jadi Tempo enggak udah saya enggak ini
Ya mudah enggak siapa ada tuh yang motor ya terserah ada lagi dia ya mantap oke saya lagi sih sambil ya buat nakutin buat contoh catering ya. Ya Allah terus ini teh ya Allah godaan subuh berat terdengar dari masjid as-salatu khairum minan naum. Ujian buat kita begitu berat subuh. Apa ujiannya? Angin kencang, hujan gede, geledek gede, listrik mati, istri kita, bini kita hutangnya deble. Ujian buat bapak-bapak. Kalau iman kuat, lengkap seumur, berangkat kita ambil sejadah menuju ke masjid. Godaan iman berat. Maka ketika ini Isra Mi'raj kita peringati, yang pertama adalah mantapkan keyakinan kita. Kenapa? Iman adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan goyah. Setuju? Biarkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan sampai mati. Tanamkan dan wariskan iman kepada anak-anak kita. Ya teh, ya teh. Iman godaannya berat, tantangan iman ada. Udah rapi emak-emakmu yasinan malam Jumat, wah udah pakai seragam, mau keluar rumah, gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ngomong dalam hati, ya gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener manjur banget. Ya Allah, giliran malam minggu udah dangdutan, nonton dangdut nih, kalian kondangan, seru nih gerimis juga. Ya gerimis lagi mau nonton dangdut, cadang juga penter. Kadang manjur omongan, masya Allah teh. Yuk, iman mantepin, akidah mantepin. Kenapa? Tantangan zaman semakin berat, godaan iman berat, tantangan dari luar banyak, tantangan di dalam banyak. Masya Allah di rumah tangga kita sekarang dulu, masya Allah lain. Saya lahir di generasi 80-an teh, saya masih muda nih, mukanya aja boros kelihatan tuanya. Ya Allah, dulu merasakan 80-an tahun kampung belum ada listrik. Masya Allah indah suasana. Islam syiarnya luar biasa. Di rumah-rumah terdengar di sholat maghrib, ada yang baca sholawat, ada latihan barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadu. Tetangga yang satu lagi ada yang ngajarin anaknya ngejar baca Quran. Alif lam sukun patah, mim sukun patah, hamdal domadu, alhamdu dulu, mim patah mata patah, taklam domalu mata halu, baru mabuta patah buta. Dulu rame ada emak-emak megang rebana ketimpring di depan rumah, bulan indah main rebana, lagunya zaman dulu. Ya Allah, ada kotek 1, kotek 2, kotek 3, bass 1, bass 2, bass 3, nyanyi dah ya Allah habitakum taha umri. Ya Allah enak dengernya. Kilmah walau jabar khatir wala salamin ba'id. Ya Allah, ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur. Tuh ketimpringnya tadi habis dari festival sini kan, dari pagi sampai sore di sini. Juaranya dapat piala. Kalau orang dulu mah nggak dapat piala, bu dapat anduk. Masya Allah indah rasa kampung, syiar Islam luar biasa. Alhamdulillah. Peradaban zaman kemudian berubah, semakin maju, semakin modern, masuk di rumah kita. Ayo, TV semua pasti ada di rumah kita. Anak megang handphone, istri megang handphone, bapaknya megang HP. Bener bu? Bangun tidur yang dicari HP, mau tidur megangin HP, berantem gara-gara HP. Tepat. Apa yang nggak ada di handphone sekarang? Semuanya ada. Jadi ringkas semua. Itulah yang disebut setan gepeng.
setan gepeng, asal udah miring aja main. Wah, ML udah nih. Jangan anak-anak kita generasi ML. Hati-hati apalagi sekarang yang namanya semuanya serba online, termasuk judi. Judi itu adalah hobi hiburannya orang kaya, tapi mata pencarian orang miskin. Makanya nggak bakal bisa jadi kaya, nggak bakal bisa. Godaan iman tantangan berat, maka hari ini kita peringati Isra dan Mi'raj. Kita sudah memasuki bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan memperingati hari Isra dan Mi'raj, tepat tanggal 27 Rajab. Apa yang kita bawa dan kita jalankan dalam menjalankan misi kita ibadah ini untuk mengajar silaturahim kita. Orang yang rajin silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Teh, pengen umur panjang, pengen rezeki banyak, buktinya mana nih? Kita silaturahim tuh, dikasih makanan besek, ya kan coba kalau ada kemari dapat itu kan. Masya Allah, orang yang rajin silaturahim matinya ada jauh. Padahal Israel udah pegang catatan, ada catatannya sama Israel, ada catatan tanggal 18 Januari Israel laporannya, orang yang ada di rumah kemana? Ada tangannya pergi acara tabligh akbar di lapangan, paguyuban. Oh, jangan tunda, jangan dicabut. Orang lagi ngaji. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang ngaji. Ini kayaknya nggak ada yang pulang. Ingat dengar ceramah dari guru, ya Allah ntar malam semua bawa kata tahajud munajat sama Allah. Lagi tahajud Israel nyamperin, ya Allah orang lagi tahajud, tunda, jangan dicabut lagi tahajud, ntar aja di subuh. Habis subuh dia ingat lagi, sebelum masak sholat duha dulu, sholat duha, doain suaminya lagi nge-grab. Ya Allah, suami saya lagi berangkat ngojek, kalau rezekinya masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih ada di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih sedikit banyakin ngapa. Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunubi wa taubata wal maghfirah. Udah itu bukan pendek, panjangan lagi tuh mah. Kalau panjang yang pendek aja, yang pendek ada nggak ada? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ada yang lebih pendek lagi nggak? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Perbanyak istighfar. Allah mengajarkan perbanyak Rabbighfirli warhamni watub, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Pagi 70 kali, sore 70 kali, insya Allah dosa-dosa kecil kita dirontogin, dihapus. Alhamdulillah. Ini dosa-dosa kita banyak, teh. Semua kita yang ada di sini pendosa. Ada yang gak ada dosanya di sini? Coba naik ke panggung. Nunjuk, termasuk yang ngomong sama, dosanya banyak. Emang tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kadang-kadang kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin, wajar gue diomongin orang. Emang gue tukang ngomong. Dosa kita yang kecil-kecil dirontogin, dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apa yang dosa sama suami, teh? Nih, jangan belaga-belaga budak dosa sama suami. Berangkat ngaji, suami diperintah, gua ngaji dulu ya, nggak kalau hujan jemuran lo angkatin. Gua ada yang model begitu, bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Sono bu, orang kampung saya. Suami lagi tidur bangunin salah, bikin dosa kadang-kadang nggak kerasa. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Laki lagi tidur suruh niat jam, kan salah ibu aja yang melek niat jam. Bangun bang, bangun, lihat no, jam berapa udah? Lah matanya masih merem suruh niat jam, ibu yang melek niat jam. Salah tuh kadang-kadang. Tuh kalau nggak pernah ngaji ilmunya begitu sama suami. Makanya kejadian mana saya dikirimin Pak Komandan di grup WA, ada seorang bapak-bapak lagi tidur, seorang suami palanya digeding pakai martel sama istrinya sampai pecah palanya. Ya Allah, gara-garanya kecil sepele, timbang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Tuh, makanya saya saranin buat bapak-bapak yang suka ngasih uang belanja kurang, tidur pakai helm pak. Ngeri, takut sulap istri kita.
Enggak, paling anak nanya, mak itu kenapa sih bapak tidur pakai helm? Emaknya ngomong lagi ngiping ngegrab kali nih. Ya Allah, banyak kejadian kesalahan-kesalahan kita di antara DKM luar biasa. Udah puluhan tahun bikin paguyuban, RW juga bikin. Ini bentuk kebersamaan. Artinya apa? Kita kalau bareng-bareng terus insya Allah aman. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Di sini cuma yang dengerin nggak ada. Paling kata sahabat komplek, itu saya udah lama begitu komplek. Bener deh. Ini semua kita saling perlu. Maka umat Islam simbol kebersamaannya, simbol demokrasinya di mana? Masjid. Maka beruntunglah orang-orang yang bergabung dalam kepengurusan masjid, jadi takmir masjid. Beruntung orang yang berada dalam forum komunikasi DKM. Kenapa? Karena masjid simbol kebersamaan. Masjid itu simbol demokrasi. Di mana simbol demokrasinya? Di masjid ada aturan yang tidak tertulis. Apa aturannya Pak Ustaz? Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Aturan. Bener teh? RT masuk masjid buka sepatu. Teh. Pak RW masuk masjid copot sepatu. Weh. Lurah masuk masjid copot sepatu. Nah. Camat masuk masjid ya buka sepatu. Gubernur masuk masjid copot sepatu. Termasuk presiden masuk masjid ya buka sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah semua masuk ke masjid, jangan usir. Orang mau datang dari mana, jangan usir. Di masjid jangan ngomongin soal warna kulit. Di masjid jangan ngobrolin soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, dari warna kulit apapun dia punya, kalau dia muslim, dia saudara kita. Benar? Ini memang kulit begini mesen teh. Kita nggak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita nggak mesen. Bener teh? Jangan ngatain orang dong. Kadang-kadang mulut usil banget. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang udah bacain. Orang nggak mesen kok. Semua masuk masjid, jangan usir. Dan dari mana bang? Lu dari kidul, ada mulon. Lu dari mana? Dia dari wetan tuh, ada mulon. Lu dari mana? Lu dari kulon, ada mulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda, tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila lewat masjid. Bener bu? Kacau sholat bang kalau pakai bahasa masing-masing. Ramai pokoknya masjid. Indonesia kan hampir 700 bahasa. Kalau masing-masing sholat pakai bahasa ramai kacau. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu agung. Malaikat ngomong nanaonan silain euy. Teman kita dari Padang jangan lagi Allah nan gadang. Malaikat ngomong rancak banget. Yang kesian saudara kita dari Ambon. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Nih kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indo diajarin Pancasila. Kalau sudah masuk semua ke masjid, sholat berjamaah terapkan. Syaratnya bagaimana? Syaratnya dua dalam sholat jamaah. Ada imam, ada makmum. Benar? Makmum siapa aja boleh. Lagi bang makmum. Oh Ustaz, ya kan itu bacanya nggak fasih. Boleh nggak jadi makmum? Nggak boleh. Lagi bang makmum. Dia tukang mabok tuh Pak Ustaz, boleh jadi makmum? Lah boleh tibang makmum. Emang mabok apa dia? Itu kalau naik mobil sering muntah.
mabuk darat. Boleh, boleh ketinggalan satu rakaat pun boleh jadi makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, kayak imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Bener teh. Dulu kejadian bang, tahun jebot, ada 4 orang goblok. Ini ceritanya, 4 orang goblok. Tahu kan goblok, bego, bego tahu kan? Bloon, bloon tahu kan? Bloon, tolol, tolol tahu kan? Tolol, minum es ditiup. Dia kira mabuk, harus ditiupin tuh es tuh sampai 4 orang goblok sholat di musola teh. Musolanya udah tua, atasnya pagar, banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi tahiyat, tikus jatuh pas di depan imam. Gede, profesor tikus. Pas lagi tahiyat kaget, ada tikus jatuh. Batal gak teh? Batal bang? Batal 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat. Selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang datang maksudnya bagus, mau negor sang imam, cuma gak ngerti ilmunya, dia nyolek dari belakang. Lagi sholat nggak boleh ngomong. Berapa yang batal? Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal, yang 1 harusnya selamat ini. Dia ngomong, untung gue diem aja. Tuh orang PA. Makanya nggak sembarangan orang menjadi imam. Imam ada syaratnya. Syarat imam dalam sholat pertama bacaannya fasih. Yang cadel, yang minum nggak boleh. Orang fasih, mau kemana lu? Kuangung. Nggak jelas. Dari mana Kuangung? Nggak jelas. Gue dengar bapak sakit, meninggal, udah meninggal, oh mendingan, dengaran kita meninggal. Yang fase. Pak Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase, bagaimana cara milihnya ini jadi imam? Bingung saya, harus sama-sama fase. Dalam ilmu fikih syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana, bener deh. Makmum tuh pengennya nggak muluk-muluk. Apa sih pengennya kita jadi makmum? Pengennya tuh imam, lu kalau jadi imam sholat baca lu jangan panjang-panjang, bener kan? Bener kan? Mentang-mentang jadi imam sholat maghrib habis baca fatihah, baca sholatnya tabarak waqiah, di belakang makmum ngikut segitu, cuma hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang lu. Bener-bener tuh. Iyalah yang lebih tahu maunya rakyat, benar. Rakyat pengennya kagak muluk-muluk, sembako kita murah, kesehatan gratis, anak sekolah gratis, lapangan kerja ada, bener kok. Begitu bilang udah nggak usah muluk-muluk, kesian yang ditaikin pajaknya. Boleh kan ngomong begini ya? Nggak apa-apa, bawaan lapar emang begini, apa aja. Bu, Pak Ustaz, orangnya nih kampung saya fasihnya sama, alimnya sama. Bagaimana cara milihnya? Yang ketiga syarat fikih apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tua kan? Waduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Mana ulang tahun bareng dia? Oh sama, sepantaran umurnya. Kalau umurnya sama juga syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng, oh saya dari masih kecil dia CS kental dia, kemana aja berdua-duaan ngerokok sebatang, angkotnya sebelah dia mah. Oh sama habis dasar fikih. Ya kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya juga bareng sama. Ya habis itu syarat fikih. Syarat yang kelima, ini tambahan doang dari saya, ini tambahan doang nih, ini tambahan doang nih, ini tambahan doang. Yang istrinya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini tambahan doang nih. Ya, tambahan doang. Ya lebih dari 1 yang sabar tuh, cari pulang tidur di musola, pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono dikuncin pintu, akhirnya tidur di masjid kan, di kolong gedung ditidur. Masya Allah, luar biasa. Kita pengen kebersamaan, kekompakan. FK DKM ini luar biasa, paguyuban RW luar biasa, kompak solid, alhamdulillah. Iya, kerjaan apapun kalau bareng-bareng jadi enteng, bener teh. Kerjaan berat
apapun kalau rame-rame jadi ringan. Tahu lidi tahu nggak? Kenal nggak lidi bu? Lidi biar gede banget, kalau sendirian lahar nggak mati. Bener? Tapi kalau ada lidi kecil-kecil digabung jadi satu, diikat sapu namanya. Jangankan lahar, anjing kita jadi gempol. Kenapa? Karena bareng kompak. Maka Al-Imam Ghazali berpesan, kul kaliyadain wala takun kal udhunain. Umat Islam harus hidup seperti dua tangan, jangan hidup seperti dua kuping. Hidup tuh yang enak kayak dua tangan teh, jangan kayak dua kuping nih. Ini kuping kanan kiri nggak ada yang akur. Bener nggak? Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur dia mah, nggak kompak. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Hiduplah seperti dua tangan, tangan kanan dengan tangan kiri berbeda tapi kompak dan akur. Kiri kata kanan nggak pakai diundang, dateng nggak rukin. Bener? Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Nggak ada kanan gatel kiri nggak pakai diundang, dateng garukin. Dua-duanya gatel kompak main garuk-garukan. Hidup begitu kayak dua tangan dong. Tetangga lagi ada yang sakit jangan pakai diundang bang, tengokin. Tetangga lagi ada yang meninggal jangan pakai dibilangin, datengin aziah. Di tetangga lagi sekarang rapat dulu di kantor RW, ngomong-ngomong dia partainya apa itu, udah keburu mati orang. Ibu tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit. Tangan kanan cakep kerjanya dah. Yang kiri nggak pernah iri, yang kiri mah sadar, sesadar-sadarnya. Apa kata yang kiri? Biarin, emang tugas gue bagian di belakang. Nggak apa-apa gue bagian kobelisasi, bagian cleaning service, gue bagian pembersihan, gue lakonin aja. Ngapa-ngapa gue terima semuanya. Tapi yang kanan nggak sombong sama sekali, ngomong sama yang kiri. Apa kata kanan? Kiri sabar, walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elo. Ibu, beda tapi akur. Kerjasamanya kanan dengan kiri kompak. Kapan kita jalan tanpa terasa lenggang, tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri yang ke depan, kanan gantian. Iya dah, gue ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang mau ngalah. Jalan begini kan kayak pampir gitu. Itu namanya statis, jumur, beku, nggak pernah maju-maju. Kita pengen kebersamaan, 5 jari berbeda tapi kompak. Jempol, tunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, bentuknya beda, namanya beda, fungsinya beda, tapi kompak bersatu. Nih mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai tunjuk nggak sakit bang. Nih 5 jari ada simbol dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep. Yang ini tunjuk simbol orang kaya. Kenapa simbolnya tunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bangun masjid bang di Solo, tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi tuh masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan. Di toko orang kita, model nunjuk-nunjuk. Beda orang kaya mah duduk bareng nih orang kaya bu, orang kaya kentut buang angin pre. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Alhamdulillah pak, udah bisa kentut ya pak, sehat pak. Orang kaya. Coba yang miskin yang marah kentut sembarangan, habis kita dibully. Setan lu, bangke lu, makanya ada bener lu kentut sembarangan. Beda kalau beli kali diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah, siapa dia?
simbol TNI Polri, polisi TNI adanya jari tengah. Kenapa di tengah? Netral, kesono enggak, kemarin enggak, tengah-tengah, netral, tengah-tengah. Yang ini jari manis. Siapa ini jari manis? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar butuh tetap namanya jari manis. Benar Bu? Yang ini Bang kelingking. Siapa dia? Simbol kaum perempuan, dharma wanita, the power of emak-emak. Kelingking kecil tapi antem. Dan macam-macam mama kelingking. Ini fleksibel, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam ngelor apa enggak. Sebenarnya pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Si andul ayam ledes ya. Nih kelingking, Masya Allah, bentuknya beda, namanya beda, fungsinya beda, kompak bersatu. Alhamdulillah. Ada pejabatnya, ada orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak. Alhamdulillah. Cuman 5 jari ini hati-hati, ada kelemahannya juga teh. Di mana-mana kelingking kalau suit ketemu jempol, yang kalah pasti jempol itu pejabat, kelingking perempuan. Jabatan Kakang Sri tunduk gara-gara perempuan. Kenapa sebelah? Bener, siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah kuldi? Kelingking. Ibu Hawa ngerayu-ngerayu, ayo dong ayam beb, mang dong tayang. Buahnya mamnya cuapin, akhirnya kerayu-rayu dimakan buah huldi. Nabi Adam makan buah huldi, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendelannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang, pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah huldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah huldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Abang kalau nggak percaya ntar pulang, pegang istrinya, bisikin pelan-pelan, nih ini buah huldi ya. Bukan bang, ini kayak Arab. Tawa aja dah, tawa. Panitia salah undang penceramah. Ini GPA diundang. Ya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur Bu, nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet udah urusan. Anak nangis minta teteh nggak ketemu. Mimi nggak ribet. Alhamdulillah, sampai di dada terbelah 2. Bersyukur. Coba kalau 1 doang, kayak tumor. Jempol dikalahin sama kelingking. Bu, jempol bisa ngalahin, dikalahin sama. Tapi nggak selamanya kelingking sweet menang terus bang. Wah, kalau ketemu telunjuk baru kalah. Telunjuk orang kaya, makanya perempuan asalnya duit udah begini. Bukan matre, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, gurunya yang ngajarin. Yang nggak hilang, maka bapak-bapak saya himbau nyari istri yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah istri yang bisa nyari duit. Duit apa mau diselipin di si kasur ini? Duit sial. Oh sial, iyalah, gue umpetin masih ketahuan. Ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa semua mengaplikasikan 5 jari ini. Ayo dalam bermasyarakat kita. Ibu, Bu, kita pengen kebersamaan, silaturahim, berjamaah, bukan hanya sekedar sholat berjamaah, kita aplikasikan dalam hidup bermasyarakat. Di Islam ini kita ambil pelajaran tentang sholat. Apa itu sholat? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta, dikasih.
Mintanya bagaimana Pak Ustaz? Ada caranya. Fikih mengajarkan wasyar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Salat menurut syarat, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat adalah doa. Doa mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet, minta nggak ngomong ribet teh. Anak kita bang minta nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek depan bapaknya, tangannya begini doang. Bapaknya bingung motor apa sepeda, karena mintanya nggak ngomong. Ibu minta beliin cincin, nggak ngomong sama suami, pakai kode doang, bang. Bang, mintanya nggak ngomong. Ya teh, makanya ada dalam sholat rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarkan kita di mana? Di pengajian, di majelis taklim. Ini pentingnya ngaji. Kita ada FK, TKM, kita ada paguyuban, kita kumpul taklim bareng bersama guru-guru kita, ada pimpinan kita, ada wakil kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita. Kumpul di pengajian biar dapat ilmu, ilmu dapat ibadah jadi benar. Kenapa? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya hidupnya gampang teh. Saya ngomong begini nih, yang di ujung jalan tuh kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau beda speaker, ayo cek tenggorokan. Makanya saya ngecek sound dulu tadi tuh, cek sound. Bapak ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Berarti kedengeran. Tuh iya bu, saya ngecek sound. Ada jamaah begitu. Yang di sono kedengeran nggak pak? Enggak. Iya berarti kedengeran. Kalau orang lu nyaut. Ini ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Saya punya kakek cerita, beliau berangkat haji ke Mekah tahun 60, 50, 60. Itu pergi haji ke Mekah 6 bulan teh. 6 bulan. Naik kapal laut 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kegelapan. Tapi ada ilmu teknologi. Pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Kenapa? Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak aku. Baca Quran pakai seni enak didengarnya. Seni tilawah indah terasa. Pakai lagu Nahawan, Bayati, Sikar, Soba, Jiharka. Adem. Kenapa? Melahirkan keindahan. Baca sholawat pakai seni hadroh. Nih. Yang macam-macam amanah hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Makanya anak hadroh baca marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban. Luar biasa hadir Rasulullah di tengah-tengah kita, diiringi dengan tim hadroh yang megang bass. Semangat nabunya ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug. Masya Allah, seni bikin indah. Ini namanya hadroh. Kalau anak-anak PAUD pakainya marawis, gendang kecilnya banyak. Bring bak, bring bak, bring bak, bring bak, bring artinya pergi, bak duduk. Bring bak dia pergi dia duduk, bring bak dia pergi dia duduk. Enggak ada yang main kok, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Ya Allah, seni bikin hidup jadi indah. Adzan di masjid kalau nggak ada lagunya, aku kurang enak. Lapan, gitu. Kalau pakai seni kan enak, Allahu Akbar, seni enak. Jangan salah lagu anak muda. Di kampung saya bocah baru insaf bu preman, ada maghrib pakai lagu dangdut. Siapa yang kamu kesel? Ayo dia nyuruh. Apa saya diomelin? Lu joget mula, disuruh mau ngaji omah saya lagi. Bu, iya hiburan waktunya ngaji, jangan hiburan mau orang ngaji. Ya lo itu juga capek begitu kok. Ntar mati mau ngapain kita? Bener. Iya kita ngaji kumpulin pengajian gak ada ruginya, ilmu dapat ibadah jadi benar. Dosa kita dirontokin, pahalanya gede datang ke pengajian.
bosan saya repot banget ngaji ini. Ntar nungguin gak repot, kapan nungguin gak repotnya? Semua kita orang sibuk, bener deh. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Kapan mau ngajinya? Ngaji nggak ada batas waktunya, mulai dari kita di bedong sampai di bedong lagi. Kalau dari bedong lagi, habis sudah. Siapa yang bedong? Amil. Kalau udah amil yang bedong mati mujur ngalor, habis dibungkus sudah. Makanya macam-macam mama amil. Itu amil orang pilihan. Siapapun yang dipegang amil mati. Iya, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Bosan saya pengen ngaji, entar nungguin tua-tuaan. Ngaji kan udah tua-tuaan ribet kok. Kuping ada budek, mana orang awas, udah tua. Ribet, kenapa? Adik kasih sinyal sudah sama Allah. Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilu. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang terasa udah. Jangankan umur 50, 35, 40 udah banyak penyakit sekarang. Udah ya Allah, penyakit aneh-aneh, kencing pahit, darah pendek, urat asem, ya Allah, penyakit berat, stroke. Itu penyakit berat, segelombang aja berat, apalagi stroke. Enggak tahu. Iya, bawaan dari Masya Allah, ribet. Mumpung masih sehat, ada kesempatan. Kalau udah tua, ya Allah, mata udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, ya Bu, gigi banyak yang pada gugur, diajak ngomong ngantur, makan cuma bisa sama bubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Kapan mau ngajinya kita kumpul bilangin dengan ilmu hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah, dan agama bikin hidup jadi terarah. Kenapa? Karena agama itu regulation, agama itu aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita orang Islam, umat Islam ada aturannya. Mana rukun Islam? Ada rukun iman, ihsan diatur semua. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik dalam Islam ada. Ketinggian kita ngomongin politik kita agak paham. Ajaran Islam yang kecil-kecil di rumah kita tengok, banyak yang kita lupain, Pak. Islam ngajarin detail, lengkap semuanya, komplit. Masuk rumah, keluar rumah ada doanya, ada akhlaknya diajarin, memberi salam, bener Bu? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya, ada akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, selesai makan, doanya ada akhlak makan diajarkan dalam Islam. Kalau kita makan satu nampan berempat sama teman, adabnya pakai apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Kalau makan satu nampan bertiga, berempat sama teman, adabnya itu kecilin suapan. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Adabnya tuh, di kadang-kadang aneh, lagi makan bareng muka teman kita liatin aja. Orang kesinggung ibu. Dan matinya ngomong, lapar banget gue kayaknya diliatin aja tuh. Ada adabnya. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ, rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek, longsor. Ada adab semua. Bangun tidur, mau tidur, doanya ada. Tidur sama suami, tidur sama istri, ada doanya. Cuma jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya. Bener Bu? Ada. Lagi kumpul bareng sama teman, kita ngeriung, lagi ngobrol seru-serunya nih, lagi reunian kumpul sama teman, lagi seru-seru ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin lah, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai segitu Islam ngajarin. Maka kalau lagi kumpul bareng, dengar suara kentut, diem, silent, jangan ribut, rasain. Negara-negara usil mulut, siapa dikentut? Lu ya? Jangan lu nanya-nanyain gua, aneh udah, diem aja udah. Sampai kentut adabnya diajarin dalam Islam. Nggak ada agama lain ngajarin detail ke bab kentut, nggak ada. Di fikih 4 jenis kentut ada diatur. Kentut pertama jenisnya suaranya gede, baunya kurang, ada. Menang suara gue ada. Yang kedua suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Ada di fikih, tahu-tahu meledak aja bau. Yang ketiga jenisnya keluarnya terpaksa.
Ada model begitu yang udah kita tahan, keluar juga, iya. Nah itu kepaksa tuh keluarnya. Yang keempat yang parah, untuk ekstrim. Bener teh, suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau kan? Iya, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin. Ampasnya nyusul. Makanya kita ngaji, kumpul sama guru, hukum Islam gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Ya bu, ya teh, ya bang. Iya, Islam tuh jelas agamanya gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Hukumnya gampang. Mana contohnya kalau kita ngaji fikih, air kencing najis nggak bu? Najis, sepakat para ulama. Air sperma najis nggak? Enggak. Kenapa ketika kita selesai keluar air sperma diwajibin mandi hadas besar, padahal air sperma tidak najis? Kenapa kita habis selesai kencing enggak diwajibin mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Terima dulu pakai iman. Akal main, yang najis saja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustaz, apalagi yang nggak najis. Ini pertanyaan bocah sekarang kritis. Yang nggak najis saja disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis Pak Ustaz. Ini bagaimana hukum? Oke, terima pakai iman. Akal main, jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, sehari semalam 10 kali biasa. Berarti 10 kali mandi, kira-kira ampuh pilek meriang nggak? Ibu, iya, kenapa keluar supaya diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Manten baru aja seminggu 3 kali 4 kali, manten baru tahun 50 atas. Sayang, lo gak capek. Yo, pikiran harus konsen. Allah, tenaga harus full kan. Waktu berkeriting, tangan begitu macam-macam. Jangankan kita begituan beram-beram deh. Iya, kita kerja ya, bapak-bapak pulang kerja, berangkat pagi, pulang sore, capek, gerah, lelah, pakai disiram pakai air mandi, nggak seger lagi. Kenapa sarap-sarap? Sehat lagi. Alhamdulillah. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Makanya kita butuh, ayo kumpul di pengajian, ramaikan pengajian, terus semangat kita kumpul di FKDKM, di Paguyuban RW, kita kompak bersatu. Insya Allah kalau kita bersatu, turun rahmat dari Allah. Siapa yang bilang? Allah yang bilang langsung, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolonglah kita orang yang merugi. Dengan kita kumpul berjamaah di Paguyuban, di FKDKM, kumpul bersama, turun rahmat dari Allah, keuntungan yang kita raih. Alhamdulillah, malam ini 2 untung kita dapat. Ada untung yang kelihatan, ada untung yang nggak kelihatan. Untung yang kelihatan dikasih makanan, tuh ada salad, pisang, jeruk, kue, lopis, lemper. Depan sana nggak ada kan? Nggak ada. Habis kali dah. Malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Tuh untung yang kelihatan. Masuk kamar mandi kita nongkrong, relakan di kau pergi. Buru-buru ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan habis segitu doang, tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah, pahala begitu besar Allah berikan buat kita malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk kita belajar kembali pelajaran yang diajarkan melalui sholat. Yang pertama, sholat mendidik kita supaya disiplin. Bu, sholat ngajarin disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Ustaz, semua sholat zuhur jam 10 pagi boleh. Belum waktunya. Sholat ngajarin disiplin, disiplin waktu. Kenapa disiplin waktu? Karena kita semua hidup lagi jalanin waktu, dan hidup kita dibatasi waktu sampai Allah itu bersumpah pakai nama waktu, wal asri, wal duha, macem-macem. Kenapa? Karena pentingnya waktu, manfaatin buat kita. 2024 sudah berlalu, masuk 2025 harus lebih baik dari 2024. Jumlahnya nambah,
Hakikatnya kurang jatah hidup kita di dunia. Manfaatin buat takarub mumpung masih sehat, ada kesempatan. Ibu, ayo teh, umur kita nggak banyak. Manusia tuh umurnya cuma 7. Tuh kata engkong saya, kok 7 kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rabu, kalau nggak Rabu Kamis. Bener juga. Yang dekat dengan kita kematian, napas kita keluar nih, nggak masuk lagi, habis sudah. Dekat sekali. Kenapa? Karena kita lagi jalanin waktu semakin tahun semakin singkat rasanya. Ya Allah, rasanya baru kemarin kita puasa, tahu-tahu udah mau puasa lagi. Ya Bu, rasanya masih anak-anak tuh bocah kemarin, sekarang udah gendong anak. Umur rata-rata waktu cepat buat kita. Jangan kita ngerasa muda. Ustaz, saya jauh nih sama mati, masih muda saya. Enggak begitu, mati mengacak. Kadang engkongnya segar, neneknya segar, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu. Nike Ardila masih muda, cakep. Mati Bu, sampai sekarang. Masih perawan. Ada Risma Sukmayu, Poppy Mercury, masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang. Ada Risma Sukmayu, masih pada perawan itu. Jima Said, kenapa artis? Anggota Dewan DPR RI juga, mengenal jantung 40 tahun mati. Ricky Jo 40 tahun, temennya nyusul juga, penyiar bola mati juga. Ade Nangong, artis badan gede gemuk 38 Bu, Masya Allah. Budi Anduk nyusul 40 tahun, Budi Anduk kena jantung juga mati. Olga Saputra 32, mudah lagi Olga. Ya Allah, Julia Perez 37, Jupe 37. Ya Allah, Uje sahabat saya 40 hari, 40 tahun 33 hari, 4 tahun 43 hari. Masya Allah, 40 tahun 3 hari. Ya Allah, asal kena asal kakinya BCL, gantong keren kok 40 tahun. Ya Allah, kena jantung, meninggal pada tanggal 18 Februari 2018. Orang saya tulis. Iya, supaya ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Masih pada muda. Yuk kita sama-sama introspeksi. Selain kita bersyukur masuk tahun baru 2025, bertafakur, introspeksi sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. Sholat ngajarin disiplin, semua ibadah ngajarin kita disiplin. Syahadat disiplin akidah, sholat disiplin waktu, puasa disiplin makan minum. Besok dikit lagi kita awal Maret kita puasa. Bu, disiplin apa? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Tempe emang halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Siang hari haram. Es buah halalnya habis maghrib. Kolak halal habis maghrib. Termasuk istri sendiri halal habis istraweh. Nafsu sama dia habis maghrib. Istraweh mandi ke waktunya. Ya Allah, semua diajarkan disiplin. Tuh. Yang kedua, sholat mendidik kita apa? Sholat mendidik kita supaya tahu waktu, rendah hati, jangan sombong. Di mana buktinya? Ayo kita perhatiin anggota tubuh kita, Pak, Bu, yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh terhormat. Orang sudah kepalanya bukan orang. Benar deh? Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang KTP-nya gambar dulu. Kepala kita anggota tubuh terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, perhatikan ibu, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan dalam sujud kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud sama kepala. Ibu, apa yang mesti disombongin? Ternyata nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jangan sombong. Sholat ngajarin kita pangkat, jabatan, harta, kedudukan kan cuma titipan. Ya teh. Apalagi harta, duit banyak, ya Allah Bu, titipan doang, mentang-mentang kaya, jalan dan injek tanah, kuntilan. Udah kaya, pelit, sombong kan. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, dia pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter.
Iya, berobat lah, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak, ada di atas balai, mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai, ya Allah, pengen mati enggak mati-mati, makan disuapin, cebok-cebokin dulu, akhirnya dijemur, pagi-pagi mau kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi sama anaknya jemur 7:30, lupa ngangkat. Main game aja anaknya, ingat 12, lu bapak lupa ngangkat. Kalau tahu bapaknya udah ulan kering, jangan pelit bu. Kulit mendit korek duduk gasiran pagat kuning buah lontok, orang udah pagat kuning buah lontok ya udah parah, nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi itu satu yang pelitnya. Makan launya ikan, palanya habis dikerpuk, kulit-kulitnya palanya kucing melongo nungguin panas. Apalagi ibu-ibu sekarang nih bang, masak udah pakai presto, tulang hancur presto, kucing pada kurus habisan tulang. Pangkat jabatan semua titipan, kalau mau diambil kapan aja bisa. Watil ayyamu nudawiluha bainan nas, kami akan putar nanti semuanya. Ya, ada masa dilantik, ada masa lengser, benar bu? Ada masa dilantik, ada masa pensiun, semua itu perputaran. Ibu jangan sombong, apa yang mau disombongin? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes airina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Au kama qala Roma Irama fidam dutihi. Judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Disindir kita dengan lagu itu Setetes Air Hina. Makanya jangan macam-macam, jangan sombong kita. Disebut kaya ada yang miskin, benar bu? Nggak mungkin disebut kaya kalau ada yang miskin. Disebut atasan ada bawahan. Jangan sombong melakukan atasan. Coba ibu pakai baju atasan, nggak pakai bawahan. Ayo. Leader, semua sama kita. Benar bu, saling perlu. Iya, ada yang miskin, ada yang kaya. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Ya Allah, ayo sholat ngajarin kita disiplin, ngajarin kita supaya tidak sombong, ngajarin kita supaya apa lagi? Sholat mendidik kita supaya jujur. Jujurnya di mana? Ketika sholat subuh 2 rakaat, 2 laksanain. Jangan dikorupsi. Benar bu? Negeri kita udah hancur gara-gara korupsi, benar? Koruptor semuanya akan saya kejar, koruptor ke Antartika. Besok saya ngejar. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat yang pembohong, amin. Dan kita semua orang-orang yang jujur apa adanya. Disiplin kita kadang-kadang masih ditongkrongin. Ada anak muda nih, contohnya anak muda lagi naik motor tengah malam, lampu merah nyodok terus di depan, diberhentiin sama polisi. Berarti siapa? Siap. Saya ada pak, ada. SIM punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Lihat terus, saya kagak tahu bapak. Nah, disiplinnya masih ditongkrongin. Kita pengen menghadirkan Allah. Ketika saya sendiri, yang kedua Allah. Ketika saya berdua, yang ketiga Allah. Bener bu? Insya Allah berkah. Isra artinya jalan,
jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Beliau Rasul ketika masuk bulan Rajab selalu mengangkat kedua tangan beliau. Beliau membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Beliau Rasul yang dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus. Beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi mau dan masih berdoa pengen berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga kita menginginkan doa kepada mereka yang sudah tiada. Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban, beliau datang ziarah ke makam Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat kedua tangan beliau, apa yang diucapkan dan doa beliau kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah SAW. Kelak semua kita mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah, dan kelak kita semua diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sebelum saya tutup, saya mau ngasih hadiah. Nah, ini sebelumnya hadiahnya dari sarung cap mangga. Wow, mantap nih, model batik bagi bapak, adik, semua yang ada jamaah di sini yang pengen dapat hadiah ini. Nanti saya kasih kuis. Ya, silakan naik 3 orang panitia. Ada yang mau maju, siapa dari panitia ditunjuk, nggak apa-apa, boleh siapa aja bebas. Ibu naik, pertanyaannya ntar nggak gampang-gampang, nggak susah-susah, gampang pertanyaan ada. Dan contohnya siapakah Presiden Republik Indonesia kita yang ketiga, umpama begitu, gitu aja udah. Ayo, nih hadiahnya sarung cap mangga. Izin Ustaz, silakan bapak dan ibu yang ingin dapat hadiah sarung, ayo angkat tangan dulu. Ayo maju sini. Pertanyaannya gampang kan Ustaz? Gampang. Temannya Doraemon. Oke, boleh bu, langsung maju ke depan sini, silakan ibu. Ayo. Di tengah boleh. Nah, bapak boleh maju ke depan. Iya. Ibunya, ada ibunya? Ada 300, boleh. Boleh bu, belakang maju ke depan. Satu lagi. Nggak apa-apa. Oke, udah, cukup. Kalau ibu yang di belakang ya. Ya boleh aja mama. Silakan. Ya, maksudnya mam. Gue itu dulu sih minjem mic nih. Ya, maafin bang, ya, minjem mic-nya nih. Nah, itu tanya dulu sini, sini maju. Ya, masuk kita masuk TV, CCTV. Ya, siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, nama siapa nama? Dengan Pak Junaid. Pak Junaid. Wah, Junaid itu Jundun, dari kata Jundun. Jundun artinya tentara. Kalau Junaid ditasjir berarti tentara kecil, berarti arsip. Ya Allah. Ya, Pak Junaid, sehat Pak Junaid. Alhamdulillah. Asli TBL, asli tinggal di sini. Iya. Ya, Alhamdulillah. Berarti punya rumah berarti. Sudah sudah. Wah, jadi alhamdulillah. Pertanyaannya siap? Siap. Udah dapat hadiah sarung cap mangga. Nih, masya Allah. Mau kan ya? Iya. Tapi jangan susah-susah pertanyaannya. Jangan susah. Enggak susah. Pertanyaan siap? Siap. Siap. Ibu, bapak saksiin semua. Siapakah istri Rasulullah yang mendapat julukan Ya Humairah? Khadijah. Khadijah mana? Ayo, siapa? Bajunya, bapak dia. Siti Aminah. Siti Khadijah. Siti Aisyah. Siti Aminah mamanya. Siti Khadijah nama bininya. Itu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra namanya ya. Ya, biarin Siti Aminah dah. Ya, buat bajunya, terima bajunya. Ya, salam maganya, bangga bersalam maga. Makasih bajunya. Ya, salaman dulu biar keselek. Ya. Makasih bajunya. Ya, gantian. Nah, ini abang. Masuk bajunya. Ya, siap. Panadol. Ya, kenal lu bang, nama siapa bang?
Pak Sanukri. Pak Sanukri. Sanukri, tinggal di mana? Di TBL. TBL juga, Masya Allah. Blok apa? Blok E16 RW 026. Kebetulan RW-nya Pak Amput Solihin. Wah, mantap. Luar biasa, Pak RW. Nah, pertanyaannya siap, Pak? Pak, apa namanya lupa? Pak Sanukri. Pak Sanukri, pertanyaannya, siapakah sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke Madinah dan mampir di Gua Tur? Pertanyaannya ya. Kalau sahabat Nabi kan banyak ya. Iya, iya banyak Sahabat ya. Iya. Mereka siapa? Sahabat tapi mereka mertua. Nah, itu kasih bocorannya. Nah, ayo. Sahabat Rasulullah merangkap mertua Rasulullah. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu julukan. Kenapa julukannya As-Siddiq? Itu yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Maka julukannya As-Siddiq. Makanya kalau jadi bila terawih jangan salah. Al-Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, masuk bin Siddiq. Ya, siap Pak Sutikno? Iya. Ya, hadiahnya luar biasa. Jadi jawabannya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Mantap bang. Pakai biar anak kalau musim hujan enak buat kurung. Nah, iya deh. Oh, potret. Potret mana? Mau gini? Sama RK Daimler. Ya, mantap. Wah, waduh. Dah, ya, masih berme. Ya, fotokopi dia banyakin. Nah, iya deh teh. Kenalan teh, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Santi dari TBL RT 1 RW 26. Mantap. Dan sama juga. Sama juga. Oh, Ibu Santi sama ya. Oh, foto. Belum apa? Belum foto. Masya Allah. Haji, keren banget dia teh. Ya, udah buat kenal-kenalan. Teh, Iya, Ibu Santi ya. iya. Mau bertanya? Nanti kalau dapet ini buat siapa? Suami Ada suaminya? di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, entar kalau dia pulang ya, kalau lagi gilir kemari ya. Itu keceplosan aja gampang lagi. Ya, Teh Santi, Masya Allah. Maafin ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, Teh Santi, Om Santi. Itu beda. Ya, Masya Allah. Ini sarung jamaganya. Pertanyaannya, siap? Allah. Lanjutkan syair berikut ini. Rohatil Lanjut nggak? Wabarikul yabdu mimani akhnadi. Udah Mimani Ahmadi Layalil Maulidi. Abdullah Nama ayahnya Aminah ibundanya Abdulmo. Abdullah. Iya, namanya lagi. Iya, Abdul Talib kakeknya. Oh ya, Talib. Yogi. Iya, iya dah, teh. Masya Allah betul, luar biasa. Nanti ucapkan terima kasih bisa manfaatin terus suami pulang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Santi ya. Hati-hati di jalan ya, yang sudah di hati kapan jalan-jalan ya. Terima kasih. Ya Allah, Ibu Bapak, terima kasih luar biasa. Semua puisi ini dipersembahkan oleh Sarung Cap Mangga. Bangga bersarung mangga, alhamdulillah. Nah, ini aja orang lapar lagi nih. Ini komandan ini. Tadi saya baru sedikit ya. Ya Allah, jangan sampai masuk angin. Yang masuk daripada ya. Ya, doain saya Bu, biar gemuk. Biar gemuk biar sehat. Ya, kalau gemuk bukan hati jadi toleh.
kita sama-sama nanti diakhiri doa oleh guru kita ditutup. Jadi saya mohon maaf kapan-kapan ya kalau masih penasaran ya undang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ini aja barangkali maksud hati memeluk gunung, aku daya gunungnya meletus. Harus timur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau udah umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih panitia semua, segenap teman-teman paguyuban RW dan guru-guru yang ada di FK DKM, semuanya sukses terus. Jangan lupa anak titik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya. Kalau ada kalau ada bagaimana kayak usaha juga ya. Bukan ingetin ngasih tahu doang, aku kelupaan ya. Jadi nggak bercanda ya, jangan bercanda. Yang ini aja dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, balik kanan. Alhamdulillah kita baru aja mendengarkan ceramah yang begitu penuh makna dari